Assalamualaikum teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Desti Ramadhani dengan NIM A1C1180010. Saya dari kelas reguler B 2018. Saya mahasiswi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Baik, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester praktikum kimia fisik 2 saya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu judul praktikum kimia fisik 2, yaitu tentang diagram Wiener. Tujuan dari praktikum diagram Wiener ini adalah dapat mencari suhu kelarutan kritis sistem Wiener fenol air. Alat dan bahan. Alat pertama ada biuret, termometer, tabung reaksi besar alas datar atau Buchner, yang keempat pengaduk, dan yang kelima penangas dan batu didih. Bahan pertama ada fenol 95% dan kedua ada aquades. Prosedur kerja pertama, sediakan biuret bersih dan isi dengan aquades. Kedua, bersihkan dan keringkan tabung reaksi besar yang mempunyai satu set sumbat berlubang lengkap dengan batang pengaduk dan termometer. Yang ketiga, siapkan penangas lengkap dengan batu didih. Tujuan batu didih di sini adalah untuk mencegah gelegakan pada saat terjadi pemanasan. Keempat, timbang tabung reaksi beserta dengan sumbat, batang pengaduk, dan termometer. Kelima, isi dengan fenol, timbang lagi sampai berat fenol 2,5 gram. Selanjutnya, ke dalam tabung tersebut, tambahkan 0,2 ml aquades dengan menggunakan biuret. Jika keruh, panaskan campuran tersebut di dalam penangas air. Tepat saat larutan keruh menjadi jernih. Catat suhunya, biarkan suhu naik kurang lebih 4 derajat Celcius, keluarkan tabung dari penangas dan biarkan menjadi dingin sambil terus diaduk. Jika timbul kekeruhan lagi, catat suhunya. Kemudian biarkan suhu tabung mendekati suhu kamar. Kemudian tambahkan lagi dengan aquades sebanyak 0,2 ml dan kembali lagi ke langkah sebelumnya. Pengerjaan ini dilakukan beberapa kali. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Setelah tadi teman-teman melihat data dan perhitungan yang telah saya paparkan, nah di sini saya akan mengulas sedikit pembahasan di mana dari percobaan yang telah dilakukan sebanyak 15 kali dengan volume air yang berbeda-beda, di sini didapatkan hasil bahwa suhunya itu juga berbeda-beda. Dalam artian di sini suhu itu terjadi secara random, tidak selalu meningkat dan tidak selalu menurun. Artinya seiring pertambahan volumenya, suhunya bisa meningkat, bisa menurun. Mungkin hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi praktikan yang kurang teliti. Yang kedua, kurang tepatnya kami membaca skala yang ada pada termometer. Ataupun yang ketiga, mungkin termometer yang kami gunakan sedikit bermasalah. Nah, adapun di sini hasilnya pada akhir itu yaitu terdapat dua lapisan, di mana sesuai dengan judul yaitu diagram Wiener, di mana terdapat dua komponen fasa. Begitupun di sini terdapat dua komponen fasa yaitu fenol dan air, di mana pada hasilnya ini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah, di mana lapisan atas itu terdiri dari air dan lapisan bawah itu terdiri dari fenol. Lantas mengapa air di bawah? Dikarenakan di sini air memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan fenol, sehingga posisinya itu di atas. Nah, pada percobaan komponen ini, air selalu ditambahkan dan jumlah fenolnya tetap. Nah, mengapa tersebut? Sehingga perubahan larutan dari jernih di sini menjadi keruh. Begitupun sebaliknya terjadi pada suhu yang berubah-ubah. Nah, perubahan suhu bergantung pada komposisi atau fraksi mol kedua zat. Nah, kelarutan fenol dan air akan berubah apabila ke dalam campuran tersebut ditambahkan dengan salah satu komponen penyusunnya. Berikut itu sedikit pembahasan yang saya tambahkan dari hasil yang telah saya paparkan tadi. Baik teman-teman, dari percobaan yang telah saya paparkan tadi, nah
Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan suhu kerutan kritis dapat ditentukan dengan cara membuat grafik fenol air versus suhu dan juga dengan mencari suhu tertinggi. Di mana suhu tertinggi itu kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan T1 ditambah T2 per 2.